sering buat sisa. Indonesia pandai intan caca sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Air mengalir dari hulu ke muara, deras mengalir melewati batang kayu. Sungai Pawan jadi pusat bicara, mari kita jaga atar tetap biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan pada kali ini kami akan melakukan kegiatan penelitian, yaitu berupa wawancara. Sebelum kami memulainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Justin. Nama saya Alvan. Nama saya Melody. Misi Om, selamat siang. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Zulkarnain. Zulkarnain. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Boleh. Boleh. Kami di sini dari SMA Negeri 1 Sandai mau wawancarai tentang ini, Pak, tentang lingkungan ini. Iya, Pak. Ya. Sebelumnya enggak keberatan kan, Pak? Enggak. Iya. Boleh langsung ke pertanyaannya? Boleh. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, bagaimana perkembangan jumlah penduduk di kota Sandai mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar? Kalau menurut saya perkembangan dari masyarakat Sandai saya cukup berkembang pesat secara penduduknya dan juga secara pembangunan juga di Kecamatan Sandai ini ya cukup berkembang pesat lah itu. Nah, kalau untuk masalah lingkungan itu tinggal tergantung daripada masyarakatnya tadi. Apalagi? Nomor 2 lagi. Apa hubungan antara pertumbuhan permukiman masyarakat dengan meningkatnya jumlah sampah di lingkungan? Nah, kalau masalah masyarakat di Kota Sandai maupun dimanapun, setiap tahun pasti ada perkembangan pertumbuhan masyarakat itu maupun dari masyarakat lokal bahkan masyarakat pendatang banyak yang datang ke tempat kita di Kecamatan Sandai ini karena mereka ada yang bekerja, ada juga tadi itu mereka tadi yang urusan di kedinasan segala bisnis. Nah, tapi untuk masalah sampah, masalah perkembangan sampah, nah itu menurut saya itu kurangnya ketegasan dari pihak pemerintahan Kecamatan Sandai maupun kabupaten. Karena apa? Mereka nggak ada penyuluhan untuk masalah sampah dan juga kita di sini tidak ada TPS, tempat penumpukan sampah, dan petugas juga itu tidak ada yang untuk mengelola sampah ini tadi. Makanya masyarakat sekitar, masyarakat khususnya Kecamatan Sandai, kalaupun ada sampah pasti dibuang ke sungai. Itu. Nomor 3, mengapa perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dapat menyebabkan penumpukan sampah? Penyebab utama terjadi banjir di Kota Sandai. Nah, sebenarnya kalau masalah banjir, terutama mungkin ya bisa dibilang dari sampah juga. Ya itu tadi, tidak ada ketegasan dari pemerintah setempat tadi. Nah itu, kalau kita diarahkan masyarakat tadi, adanya penyuluhan diarahkan untuk membuang sampah ke TPA atau menyediakan tempat sampah di depan rumah masing-masing, di pekarangan rumah masing-masing tadi itu, dengan catatan tadi itu ada yang mengelola sampah, diambil sampah itu ditumpukan ke itu. Kemungkinan itu kita mengurangi lah terjadinya banjir, mengurangi juga terjadi kotornya sungai kita. Nah, tetapi kalau masalah penyebab banjir tidak juga dari sampah, tapi dari alam juga ya, karena kuatnya curah hujan yang tinggi dan hutan kita pun sudah banyak yang gundul karena banyak keserakahan tadi itu kan merusak hutan kita. Nah itu. Untuk nomor 4, bagaimana pembangunan rumah atau bangunan baru memengaruhi saluran air di sekitar lingkungan? Untuk masalah pembangunan itu tadi, yaitu terutama mereka tidak pernah diarahkan dan kedua tidak pernah dikasih tahu cara membangun rumah yang baik dan benar, dan juga membuat saluran air tersumbat itu tadi. Terkadang ada pemukiman warga yang udah ya memang diperlukan di bagian situ, di bagian itu kan harus ada pembuangan air. Tapi dari pihak pemerintah juga kadang membangun secara infrastruktur, membangun jalan dan itu menutup saluran air yang ada di sekitar masyarakat. Jadi akhirnya berdampak juga untuk masalah lingkungan kita. Jadi ada plus minus juga antara kesalahan masyarakat juga, ada sedikit kesalahan dan banyak juga kesalahan dari pemerintah karena mereka itu kalau membangun jalan hanya asal membangun, tidak memikirkan dampak air itu kemana larinya. Kadang-kadang udah dibangun jalan setinggi setinggi mungkin jalan dibangun, tapi akhirnya itu malah airnya lari ke rumah masyarakat. Jadi kita juga
tidak bisa menyalahkan tentang masyarakat hal pembangunan tadi itu. Pemerintah juga banyak juga kesalahan dari pemerintahan tadi itu, karena mereka hasil membangun, tidak dipandang dulu, tidak dilihat dulu. Karena arsitek sekarang itu arsitek asal-asalan. Terima kasih. Ada 4 ya ya. Iya. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak siapa? Zulkarnain karena udah mau bantu kami dalam memenuhi tugas sekolah. Ya, ada apa lagi? Nah. Untuk pesan-pesan. Pesan dan ini. Jadi kalau pesan saya, kalian sebagai generasi penerus, jadilah anak-anak bangsa yang bermanfaat. Jangan menjadi anak bangsa dimanfaatkan dan didoktrin dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk kalian anak-anak dari SMA Negeri 1, giatlah belajar, gunakan pelajaran dengan baik. Cita-cita kalian kerjalah sebaik mungkin cita-cita kalian tadi itu berkembang tuh. Dan satu-satu pesan dari Bapak, jangan pernah bosan menjadi orang baik, karena dunia ini tidak akan pernah bosan mengeluarkan orang-orang yang jahat. Siap. Terima kasih untuk pesannya Pak. Akhir kata terima kasih, selamat siang ya Pak. Iya. Ya. Siang Abang, sebelumnya dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir. Dari SMA 1 juga? Ya, saya salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Sandai dari kelas 10A. Ya. Sebelumnya boleh minta waktunya dah buat wawancara? Boleh. Boleh. Mau dibaca dulu materinya atau surat perintahnya? Langsung. Langsung Cak. Langsung ke pertanyaan ya. 1. Menurut Anda, bagaimana perkembangan jumlah penduduk di Kota Sandai memengaruhi kondisi lingkungan sekitar? Kalau dalam pernyataan tersebut, di setiap daerah mungkin tergantung daftar-daftar kelahiran yang ada di Kota Sandai ataupun di Desa Sandai itu bisa lebih dibilang tidak mempengaruhi dalam lingkungan kondisi, tapi yang mempengaruhi dalam lingkungan tersebut adalah orangnya, aktivitas dari manusia tersebut. Nah, jadi itu jawabannya. Nomor selanjutnya, apa dampak banjir terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Yang pertama, dampak banjir, hal tersebut mungkin dapat mempersulit atau mempersusah bagi nelayan-nelayan ataupun orang yang bekerja di sungai. Dan yang kedua, dalam hal ekonomi, pemerintah dapat mengalami kerugian akibat untuk membersihkan kondisi banjir tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penebangan pohon atau berkurangnya ruang hijau terhadap terjadinya banjir? Oke, dalam penebangan pohon, terutama bisa dibilang tanaman mangrove itu mempunyai manfaat untuk menyerap banjir. Nah, ketika tanaman tersebut ditebang, hal tersebut dapat menyebabkan banjir yang tidak dapat kita tanggung, yang tidak dapat kita hindari ataupun selesaikan secara individu. Jadi harus bantuan dari masyarakat juga. Pertanyaan terakhir, apa solusi yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi masalah sampah di lingkungan? Yang pertama, mulai dari kesadaran yang ada di masyarakat tersebut juga. Ya, dan yang kedua, ini juga dari faktor-faktor pemerintahan juga. Pemerintah harus mempunyai ataupun memberikan solusi ataupun bantuan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di rumah-rumah masyarakat, supaya masyarakat juga ingin bekerja sama ataupun berkontribusi dengan hal yang sama. Dan itu juga harus memiliki pajak gratis seperti di negara-negara maju seperti di Amerika tersebut. Mereka melakukan pemungutan sampah dengan mobil sampah secara gratis tanpa pajak. Jadi itu saja sih solusinya. Boleh satu lagi? Boleh. Bagaimana kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir? Oke, seperti yang saya sudah bilang tadi, harus masyarakat dan pemerintah harus berkontribusi sesama sampahnya juga.
dalam hal tersebut, yang pertama dari pemungutan sampah secara gratis tanpa pajak, dan yang kedua kesadaran, dan yang ketiga masyarakat dan juga pemerintah harus memiliki skill ataupun kesadaran diri dalam untuk menjaga lingkungan masing-masing. Udah, itu aja sih. Sebelumnya terima kasih ya untuk waktunya. Sangat bagus sekali jawabnya ya. Ada pesannya? Bagi masyarakat, tetaplah mempunyai kesadaran diri, cintai lingkungan dan juga alam. Selamat sore. Ya, sore. Sebelumnya dengan siapa? Perkenalkan, saya Piana Natasha. Dari SMA 1 juga kan? Iya, tentu dong. Nah, kami di sini mau bertanya tentang masalah lingkungan atau wawancara. Boleh untuk sebelumnya? Karena saya cukup luang, jadi boleh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya pekerjaannya apa? Saya kebetulan sebagai salah satu siswi ya di SMA Negeri 1 Sandai, jadi belum bekerja. Mau dilihat dulu surat kerjanya? Boleh. Boleh. Tolong. Ini kiri ya. Kalau boleh tahu dengan gurunya siapa ya? Ini ada tertulis dengan Pak Munawir Damiri. Baik, saya sudah cukup mengerti dengan surat ini. Untuk pertanyaannya boleh dibacakan? Boleh. Saya mulai bertanya ya. Menurut Anda, bagaimana perkembangan jumlah penduduk di Kota Sandai memengaruhi kondisi lingkungan sekitar? Kalau untuk menurut saya pribadi sih, untuk jumlah masyarakat yang meningkat, pastinya sampah-sampahnya juga makin banyak kan. Dan juga sungai-sungainya pasti tercemar karena masyarakat sering membuang sampah di sungai. Apalagi kalau untuk masyarakat itu kan pasti untuk membuat pemukiman atau rumah-rumah, mereka menebang pohon. Kalau menebang pohon kan pastinya berakibat banjir karena air hujan tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Itu sih menurut saya. Oh iya. Kita lanjut ya. Nah, apa hubungan antara pertumbuhan permukiman masyarakat dengan meningkatnya jumlah sampah di lingkungan? Nah, ini seperti soal tadi ya, menurut saya karena kalau masyarakatnya itu banyak, otomatis sampahnya juga banyak. Jadi lingkungan pasti akan terpengaruh karena ya sampah dari masyarakat tadi. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak banjir terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Kalau untuk dampak banjir mungkin dari segi bidang sosial ya, kan masyarakat susah untuk berinteraksi karena pastinya karena banjir. Dan juga karena kalau untuk dampak ekonominya itu kan masyarakat susah untuk cari kerja kan, untuk pergi kerja juga susah. Apalagi kan lahan-lahan pertanian terendam banjir, masyarakat kemungkinan bisa mengalami penurunan ekonomi ketika banjir itu berlangsung. Kita lanjut, yaitu nomor selanjutnya. Bagaimana pengaruh penebangan pohon atau berkurangnya ruang hijau terhadap terjadinya banjir? Kalau untuk penebangan pohon atau pengurangan lahan hijau, ruang hijau, pastinya kalau hujan itu kan ya, karena sudah tidak ada pohon, jadinya tanah tidak bisa menyerap air hujan sehingga pasti berpotensi banjir. Dan begitu pasti berdampak ke masyarakat-masyarakat sekitar. Nomor selanjutnya, apa solusi yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi masalah sampah di lingkungan? Kalau untuk solusi mungkin masyarakat bisa mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi hiasan-hiasan rumah. Kalau di SMA kan kita mendaur ulangnya menjadi hiasan-hiasan di kelas. Itu salah satu upayanya juga. Untuk yang lain sih mungkin seperti penimbunan sampah di dalam tanah. Kalau tidak dijadikan pupuk kompos juga bisa. Oke, itu sudah cukup. Terima kasih. Apakah ada pesannya?
Pesan untuk saya sih semangat belajar ya. Semoga tugasnya segera selesai. Ya, amin. Oke, terima kasih atas waktunya Piana ya. Iya. Terima kasih. Tidak mengganggu kan? Tidak mengganggu, cuma agak cukup mengganggu sebentar sih. Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore, maaf mengganggu waktunya. Maaf, ini dengan abang siapa? Sama Bang Pati. Kami dari SMA Negeri 1 Sandai ingin mewawancarai abang untuk tugas sekolah. Perkenalkan, nama saya Alpan. Saya Najwa. Kami di sini ada surat perintah dari sekolahnya. Boleh abang lihat dulu. Oh iya. Langsung saya wawancara ini ya bang. Pertanyaan pertama, apa hubungan antara pertumbuhan permukiman masyarakat dengan meningkatnya jumlah sampah di lingkungan? Bertambahnya hubungan antara pertumbuhan masyarakat untuk lingkungan itu bisa berdampak pada kerusakan atau menumpuknya sampah di lingkungan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa dampak banjir terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Kalau banjir kan kita jadi susah untuk beraktivitas seperti biasanya, seperti menyapa orang atau pergi sekolah. Selanjutnya, menurut Anda apa perubahan lingkungan yang paling terlihat akibat perkembangan masyarakat di Kota Sandai? Perubahannya paling terlihat tuh makin banyak sampah, habis itu rawan banjir. Intinya tuh makin padat, makin kotor dan rawan banjir sih. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan dan saran Anda agar perkembangan Kota Sandai tetap berjalan tanpa merusak lingkungan? Harapannya Sandai makin maju, makin bersih, sama rawan dari banjir ya. Oke, terima kasih bang. Dah, maaf mengganggu waktunya bang. Dah. Pesan kesan dari abangnya apa? Terus semangat lah dalam belajar ya. Makasih bang. Dah. Bibi, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya. Sore juga, ya ada yang bisa dibantu. Kami dari SMA Negeri 1 Sandai ingin melakukan penelitian tentang lingkungan sekitar Kota Sandai. Izinkan kami mewawancarai bibinya. Boleh, silakan. Bibi tinggal di sini udah berapa lama, Bi? Sekitar kurang lebih 30 tahun. Ya, sudah ini langsung ke pertanyaannya, Bi. Pertanyaan pertama. Apakah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap banjir? Jelaskan. Sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan dikarenakan adanya pembuangan sampah liar di sembarang tempat dikarenakan tidak ada tempat yang diarahkan oleh aparat setempat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah dan banjir di Kota Sandai? Masih minim, karena menurut saya sendiri sebagai warga Sandai tidak ada arahan untuk memanage sampah agar terbuang sesuai tatanan daerah Sandai yang harus dilakukan aparat Sandai supaya tidak terdampak ke depannya, supaya tidak terjadi lagi banjir di setiap tahunnya, mengakibatkan dampak lumpuh total untuk perekonomian Sandai. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak banjir terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Terhadap warga itu sendiri, dikarenakan sulitnya pergerakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari atau menjalankan usaha. Pertanyaan terakhir, menurut Bibi, apakah sistem drainase di Kota Sandai sudah memadai? Sangat belum sama sekali. Terkadang
aliran drainase sendiri itu tidak ada pembangunan dari aparat pemerintah, masih sangat minim. Contoh kecilnya untuk jalan menuju sekolah SMA, air itu pelimbahan masih mengalir kemana-mana, mengganggu sekali untuk jalanan aktivitas masyarakat, apalagi anak-anak sekolah. Terima kasih, sekian, selamat sore. Terima kasih Bi sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Udah, makasih Bi. Sama-sama ya. Ada kesan pesan dari Bibinya? Kalau menurut saya untuk harapan ke depan kalau bisa, tapi untuk selama ini sih belum ada. Kalau diinginkan, saya sebagai warga masyarakat Sandai, harusnya aparat pemerintah Sandai bisa mengatasi masalah sampah dan juga jalan-jalan supaya lebih bisa dinikmati masyarakat Sandai untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bi. Ya, sama-sama. Bang, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya ya Bang. Iya, enggak apa. Kami dari SMA Negeri 1 Sandai ingin melakukan penelitian tentang lingkungan sekitar kota Sandai. Boleh. Izinkan kami mewawancari abangnya ya. Ya, enggak apa. Ini dengan abang siapa? Nama saya Bondan Yulianto. Saya tinggal di Sandai sudah dari kecil. Lama berarti Bang. Ini kami ada surat perintah dari SMA-nya, surat wawancara. Ini boleh dilihat dulu. Iya. Ini langsung saya beri pertanyaan ya Bang. Oke, pertanyaan pertama. Apakah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap banjir? Jelaskan. Tentu saja berpengaruh karena kurangnya kesadaran itu dapat membuat banjir dan kotor lingkungan. Selanjutnya ya Bang. Apa dampak banjir terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Dampaknya sosialnya seperti kesehatan dan keselamatan yang terganggu, kedua aktivitas harian terganggu seperti sekolah. Untuk dampak ekonominya ialah kerugian perabot dan kendaraan rusak. Pertanyaan ketiga. Bagaimana pengaruh penebangan pohon atau berkurangnya ruang hijau terhadap terjadinya banjir? Pengaruhnya karena tidak ada yang menyerap air, gampang longsor, akhirnya terjadi banjir. Ini pertanyaan terakhir Bang. Apa solusi yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi masalah sampah di lingkungan? Solusinya dengan mengurangi sampah sekali pakai dan juga menerapkan 3R. Oke, sudah Bang. Kesan pesan dari abangnya apa Bang? Pesan selalu jaga lingkungan lah untuk masyarakat. Oke, terima kasih Bang. Maaf mengganggu waktunya. Selamat sore kakak. Sore, Dengan kakak siapa? Azizah. Azizah dari SMA 1 juga kan? Ya, Izin kami wawancara boleh tidak kak? boleh lah. Boleh ya. Lagi Ini mau lihat surat perintah dulu? udah lihat. Udah ya. Atau mau dibaca soalnya dulu? Boleh? Mau nggak? Boleh. Silahkan. Oke. Boleh langsung pertanyaannya? Boleh ya. Pertanyaan yang pertama. Apa hubungan antara pertumbuhan permukiman masyarakat dengan meningkatnya jumlah sampah di lingkungan? Hubungannya itu jika orang-orang itu kan pastinya bakal menggunakan suatu barang kan. Nah, barang itu biasa tuh terbuat dari plastik dan sampah-sampah anorganik lah yang susah terurai. Jadi itu mempengaruhi banget. Nomor selanjutnya. Apakah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap banjir? Jelaskan. Berpengaruh sih karena misalnya masyarakat yang dekat sungai ini selalu membuang sampah kan ke tepi-tepi sungai atau tidak langsung ke sungainya. Jadi level tingkat dataran airnya tuh naik kan. Jadi misalnya hujan terus menerus, jadi
sungai-sungai itu bisa tertampung kan, jadi banjir. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah sistem drainase di Kota Sandai sudah memadai? Menurut saya udah lumayan, tapi cuma di daerah saya. Soalnya mungkin di daerah-daerah lain itu sistem penyaringan airnya itu masih kurang. Karena tidak merata. Jadi biasa kalau sistem drainasenya kurang, banjir itu lebih sering terjadi. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh penebangan pohon atau berkurangnya ruang hijau terhadap terjadinya banjir? Misalnya udah sekarang terjadi nih, kan sekarang itu tuh udah hujan terus-menerus kan, musim hujan. Karena pohon-pohon tuh udah banyak ditebang, dicabut, jadinya tanah itu udah bisa menyerap air dengan gampang. Dan akhirnya terjadi dan akhirnya pun terjadilah banjir. Yang tidak bisa, soalnya tanah itu tidak bisa menampung air. Apa ada pesan dan kesannya? Saya habis makan enak, nasi gorengnya enak. Terima kasih ya untuk Kakak Jijah atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga penelitian ini bermanfaat ya untuk kita sekitarnya supaya masyarakat bisa tersadar ya. Terima kasih ya. Sungai Pawan mengalir terang. Banyak budaya di tepinya. Wawancara selesai, waktunya pulang. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tunggu bersama, sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci?